Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin Talking. What's poppin? Let's Talking with me Janice Eta and Yusuf Sagita. And today on the dance floor kita kedatangan siapa kak? Kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia pertarian Indonesia. Kita punya Randy. Halo semuanya. Waduh. Apa kabar kalian? Baik. Amin, baik. Kita yang ditanyain kabarnya. Orang kita yang mau nanyain kabarnya Ini dia. hostnya ya gantian ya. Bener. Gimana kabar? Baik sih, jauh lebih baik sekarang. Jauh lebih baik Semenjak pandemi badai kemarin itu sekarang jauh lebih baik sih. Sekarang jauh lebih baik lah ya gitu dari segi apapun ya, dari segi pekerjaan apa segala macam sekarang udah better ya. Yang pengen kita highlight itu sebenarnya nih kita pengen ngobrolin tentang kenapa seorang Randy itu sekarang bisa seperti yang sekarang. Karena seperti kita tahu nih selain nari, dulu sempat ada juga yang makeup artist juga. Iya, makeup artist juga. Gitu kan. Terus sekarang menjadi host, salah satu host yang selalu ada di top list salah satu aplikasi itu juga gitu kan. Yang which is penghasilannya lumayan bener kan? Maksudnya di era Puji Tuhan. Ya, kalau ya. misalnya untuk dibilang di era pandemi ini itu lumayan sih. Lumayan banget kan? Lumayan. Bukan sih banget. Ya kan? Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih. Gitu. Kita mau mungkin karena gini, pada saat kita di pandemi bukan cuman yang di bidang kreatif aja yang terkena dampak, seluruh bidang juga kan terkena dampak gitu ya. Apalagi kita juga kan biasa kalau nari butuhnya kan event dan segala macam, dan kemarin sempat off gitu ya, dan ada satu peluang di mana kita bisa bergerak, di mana kita bisa tetap berkarya melalui online gitu. Nah ini kita pengen tanya-tanya nih, mungkin lu punya ini nggak sih, maksudnya pernah ada gambaran nggak dari awalnya sampai sekarang tuh lu bakal menjadi salah satu host di aplikasi itu atau? Sejujurnya tuh enggak. Kenapa? Karena kalau kalian mungkin yang udah kenal gue dan teman-teman yang udah kenal gue, mungkin kayaknya kelihatan tuh gue orangnya tuh di luar tuh hahaha terus kayaknya tuh bawel, berisik gitu. Tapi sebenarnya tuh gue ada sisi introvertnya gitu. Jadi untuk ngobrol, untuk ajak orang baru ngobrol itu tuh sesuatu yang berat buat gue sebenarnya. Gitu. Sampai suatu hari gue menemukan aplikasi ini, terus itu gue cuma nonton doang, gue cuma liatin temen gue doang main gitu ya. Udah, terus gue nggak pernah main lagi. Sampai akhirnya pandemi ini yang memaksa gue untuk kayak coba keluar dari zona nyaman. Oke. Jadi ya udah, gue coba untuk coba deh mulai dulu. Karena harus dijorokin benar, Ya harus kan? dijorokin ya. Karena aku juga tipenya kayak begitu sama kak. Kalau kayak sekarang ini contohnya bisa jadi hostnya Poppin Talking kayak dulu kayak mikir yang bener gue mau ngomong apa ya. Ya jadi memang harus dijorokin sih. Jadi emang pertama-tama gue kayak have no clue gitu, kayak harus ngapain nih, gue juga diem banget terus kayak gue nunggu orang ngomong kasih pancingan terus baru gue ngomong balik gitu. Tapi sekarang puji Tuhan udah ngelewatin berapa bulan, udah tahu celahnya, baru bisa ngerasain sih ya, namanya lebih enak gitu. Jadi gue bukan bilang sisi introvert gue jadi berkurang, bukan, cuman at least gue udah bisa keluar dari zona nyaman gue tapi masih punya tempat gue sendiri gitu. Jadi memang harus dicoba kayak gitu sih. Oh, ini dia nih. Kadang kita tuh nggak merasa itu sebuah peluang yang akan nantinya menghasilkan sampai memang benar-benar kita tuh coba dan kita coba untuk konsisten di situ. Benar ya sih. Kita nggak tahu ya, mungkin startingnya dari host aplikasi kita tunggu Randy Toto bawain podcast. Bawain program TV yang lain gitu kan. Amin. Siapa tahu ya. Nah karena kenapa gue bilang siapa tahu? Karena banyak banget dancer itu yang dulunya awalnya memang dari nari, sekarang tuh tiba-tiba jadi entrepreneur, sekarang tuh tiba-tiba jadi influencer, sekarang tiba-tiba jadi makeup artist, and then bisa kemana aja gitu loh. Bahkan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama Kaira jadi floor director di salah satu stasiun televisi gitu kan. Banyak banget kebisaan dancer itu karena memang iya nggak bisa dipungkiri ya, kita paling cepat beradaptasi ya. Iya puji Tuhan kita emang mungkin ya, maksudnya kita salah satu ciptaan Tuhan yang memang
gampang untuk beradaptasi. Terus itu kita juga fast learner juga gitu. Jadi memang kayak sebenarnya ini berlaku untuk semua orang sih kalau menurut gua gitu. Cuman kadang-kadang ada orang yang tidak menyadari kalau peluangnya itu memang harus kita jemput juga gitu. Kalau kita nunggu bola terus belum tentu ada orang tendang bola itu ke kita gitu. Why not kalau kita yang maju duluan untuk jemput bola itu? Iyalah, sekarang mau mana ada malu-malu kucing nggak ada ya kan. Sikat aja. Tapi BTW apa namanya kayak Eta harus dicemplungin. Gue juga termasuk yang kayak begitu juga. Terus lu juga apa namanya mencoba untuk melihat peluang yang lain. Nah, dulunya tuh gimana sih pada saat memang awal kita nari tuh karena gini perjalanan itu kita mulai kan dari nari kan pasti kan kita ketemunya di nari, and then tahu Randy juga jadi makeup artist, tahu Randy juga jadi salah satu host di apa namanya salah satu aplikasi yang memang sekarang lagi tinggi juga ratingnya gitu kan. Pernah ini nggak sih pernah oh ini gue dapet ini dari nari nih. Ya semuanya sih betul banget itu. Because I dance ya. Dia duluan ya kan. Dia duluan udah mulai guys. dibaca-baca gitu loh gimana. Bener ya kan. Sudah dibaca-baca gitu ya. Tapi belum sampai ke sananya. Jadi lebih mungkin kayak journey-nya Randy kali ya. Kenapa kok tiba-tiba bisa ke sini? And then kayak oke, gua make up deh nih kayaknya. Terus cemplungnya di nari lagi, and then ke nari lagi. Oke, oh tiba-tiba koreografer, gitu kan. termasuk yang susah loh ini koreonya. Jangan sedih. Oke, gua coba rentetin dulu ya. Jadi emang awalnya itu dari zaman gua masih sekolah. Mungkin waktu zaman dulu kita semua bercita-cita lah, punya impian untuk nari buat seorang Agnes Mo gitu ya. Maksudnya kayak siapa sih yang nggak pengen dulu ya. Sesimpel itu, kita belum mikir luar negeri dulu ya. Jadi saya mikirnya yang di Indonesia tuh Agnes kayak paling bagus gitu ya. Terus gue kayak pernah audisi dulu, terus di saat gue masih sekolah, terus gue ditanya, kalau misalnya kamu ada ujian dan ada show, kamu pilih mana? Aku pilih ujian, aku bilang. Ya udah, akhirnya katanya ya udah kamu sekolah dulu gitu. Setelah gue udah lulus sekolah, baru akhirnya gue di calling untuk ikut audisi tertutup, akhirnya kita masuk, dan waktu itu adalah namanya Nas in the Cute gitu. Gemes, cute ya. Belum in the hood loh, ini masih in the cute loh ya. Jadi masih ada, dulu masih Nas in the Hood, terus ada namanya Nas in the Cute, jadi emang baru adik-adiknya lah gitu ya. Akhirnya dari situ gue ketemu sama ya banyak lah channel gitu ya. Dari situ karena gue menari di situ, akhirnya gue ketemu banyak channel, termasuk salah satu makeup artist ternama di Indonesia gitu. Nah di situ dia pernah melihat gue kayak gue pernah make upin orang tuh bagus gitu. Buat dia ya, bukan gue bilang. Jadi dia pernah nawarin gue, terus dia kayak bilang kamu mau nggak Ren kerja sama aku kayak gitu. Aku bawa kamu. Terus aku bilang kayak aku tuh nggak pernah belajar loh. Aku nggak pernah punya history akademis untuk belajar makeup secara proper gitu. Jadi aku ini cuma based on skill yang aku lihat di YouTube atau apa gitu ya. Terus dia bilang katanya nggak apa-apa aku ajarin. Gila itu menurut gua peluang kan, salah satu juga peluang gitu. Karena kalau kita belajar makeup itu mahal loh. Eta tahu ya pasti mahal banget. Mahal banget. Jadi gua ngerasa ini bukan satu hal yang untuk dipikir-pikir lagi. Gue maju. Gue maju, akhirnya diajarin gue dan gue diajakin untuk banyak banget job makeup gitu. Terus gue udah mulai masuk ke backstage-nya fashion show bla 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 gitu. Sampai akhirnya dapat klien wedding dan lain-lain gitu. Nah itulah akhirnya gue mulai start karir makeup artist gue dari salah satu makeup artist ini gitu. Tapi pas lagi nari, pas lagi makeup itu narinya kepegang nggak tuh? Nah, itu dia. Ya kan, itu dia. Karena tuh gini, makeup itu kebanyakan weekend. Benar-benar. Iya. Dulu kita nari masih zamannya weekend juga. Gitu. Weekend. Nah itu gue, mungkin sebagian teman-teman dekat gue tahu, gue tuh gila kerja banget gitu. Gue gila kerja dan namanya TikTok itu tuh udah gue banget gitu. Kayaknya tuh gue kalau mikirin harus nyari uang, kenapa enggak gue harus TikTok gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang gue makeup pagi dulu subuh-subuh, gue
gue make up dulu, terus ntar jam 9 ternyata ada latihan dance. Nanti sore gue harus retouch. Jadi gue kayak begitu, lu kebayang nggak? Dan dulu masih belum ada ojek online, jadi gue masih punya ojek langganan, tau gak sih? Ojek langganan yang gue suruh kayaknya, misal gue make up, tunggu di sini. Nanti gue jalan ke tempat latihan, tungguin gue dulu, nanti gue telepon, ntar jalan lagi ke tempat make up, ntar ke tempat latihan lagi gitu. Ntar bayarnya di malam atau bayarnya besok gitu. Jadi masih kayak gitu-gitu gitu. Jadi emang kalau gue inget dulu sih untuk start ke make up itu memang awalnya memang dari dance juga gitu. Emang jalannya tuh memang dari dance dan peluangnya tuh adanya di situ. Terus kan waktu pada saat di dance juga kan dia juga dapat peluang juga pada saat dia memutuskan untuk kayak pilih show atau ujian gitu ya. Saya ujian. Tapi and then after that datang lagi kan peluangnya gitu kan, di calling lagi untuk benar-benar ikutan nari. Nah, pada saat kita semuanya nih kena imbas, mungkin kan ada teman-teman di luar sana yang masih kebingungan gitu. Harusnya gimana ya? Gitu kita bikin apa lagi ya gitu yang bisa benar-benar kayak menghasilkan gitu. Tapi kalau dari lu pribadi, pada saat lu memutuskan untuk memulai sesuatu apapun itu, pilih yang menghasilkan atau ya just do it? Kalau gua lebih suka sesuatu yang efisien. Ya, jadi lebih ke misalnya kalau kita belanja ya smart shopper. Gitu. Jadi kayak lebih ke situ. Karena mungkin ya, karena gue sudah pernah menjadi Randy yang kerjanya tuh kayak kuda. Jadi gue belajar gimana supaya gue kerja tidak seperti kuda lagi, tapi gue tetap menghasilkan lumayan gitu. Jadi sekarang lebih milih yang kayak gitu sih, lebih yang menghasilkan sekarang gue. Lebih yang menghasilkan ya, tapi tanpa mengesampingkan kayak sisi efisiennya gitu betul. Kan. Menghasilkan tapi efisien. Gitu. Pinter juga sih. Saya juga mau kayak begitu. Ya kan? Kerja keras bagai kuda, nggak zaman. Udah nggak zaman ya kan? Karena memang kan sekarang tuh semenjak kita di hit sama keadaan yang seperti ini yang kita juga semuanya nggak mau gitu kan, semuanya tuh bergerak ke online. Benar. Pada saat lu melihat opportunity itu gimana? Karena kan seperti lu yang jelasin, lu udah sempat ninggalin itu kan, maksudnya udah sempat lu konsentrasi ke nari lagi, dan pada saat. Nah makanya kenapa gue melihat si aplikasi ini, lalu gue akhirnya mau jadi host di situ, itu kan berarti kan salah satu cara gue untuk bekerja, tapi gini loh, kemarin tuh sulit sekali gitu ya. Jadi tanpa harus mikir keras, jadi gue harus ngambil ini, gue coba ini gitu. Jadi gue nggak perlu yang kayak terlalu stres lagi gitu, mikirin lagi gimana jalan keluarnya untuk dapetin penghasilan lagi, sedangkan di nari belum ada mulai lagi, terus itu juga event belum ada mulai gitu. Jadi gue cari jalan yang lebih cepat aja gitu. Gitu. Mungkin kalau misalnya gue udah coba misalnya untuk di TikTok gitu ya, atau di banyaklah aplikasi lain gitu, teman-teman dancer pada bikin juga gitu. Ada yang nungguin followers naiknya lama dan lain-lain gitu. Kalau lu nggak naik followersnya, ya nggak ada endorsement yang datang ke lu gitu. Tapi emang harus dibutuhkan konsistensi, dan itu butuh waktu panjang. Kalau lu siap dengan itu, dengan resiko itu, why not gitu. Tapi pada saat itu gua butuh sesuatu yang lebih cepat, efisien, dan gua harus menghasilkan gitu. Karena banyak yang harus gua cover. Jadi gua memilih untuk menjadi host di salah satu aplikasi gitu. Iya, semua datang dengan konsistensi ya. Konsistensi, tapi semua datang dengan konsekuensi juga. Itu maksud gua. Konsistensi, yes, konsekuensi juga iya. Ya kalau siap dengan term yang lebih lama, dengan perjalanan yang lebih lama, ya kenapa enggak? Tapi kalau yang instan juga. Karena nggak bohong juga, sebenarnya konsistensi itu emang menghasilkan sesuatu yang menjanjikan sekali sebenarnya gitu. Cuman tinggal lu aja memutusin lu pilih yang mana nih.
sekarang lu butuh yang cepat atau lu butuh yang lama tapi nanti lebih menjanjikan gitu. Gitu. Sebenarnya itu pilihan semua orang dan hak semua orang juga. Mungkin lu punya saran-saran ke teman-teman di luar sana yang mungkin sampai sekarang masih kayak aduh gimana ya gitu. Sebenarnya kayak ini contoh nyata temen deket gue sendiri gitu ya. Which is dia pernah kemarin dapat hidupnya tuh di sisi gelapnya tuh benar-benar bikin dia jatuh banget gitu. Terus temen gue kayak mau bangkit dan dia akhirnya ya tadi ngelakuin sebuah konsistensi di dunia TikTok gitu ya. Dia cari cara gimana caranya untuk cari uang lagi di saat orang tidak percaya lagi sama dia. Dia tidak punya banyak channel lagi untuk atau networking untuk dia bekerja lagi. Which is dia harus build dia sendiri gitu. Gue cuma bilang ke dia kayak branding diri lu sendiri. Branding diri lu sendiri, lu bangun lagi semuanya dan harus konsisten. Kenapa? Karena dari situ orang bisa melihat legacy yang lu bikin itu emang real gitu. Jadi memang harusnya emang dari diri kita gitu. Gimana cara kita nge-branding diri kita. Kita gak butuh gimana ya maksudnya kalau kita nunggu orang lain, nunggu peluang lain juga. Tapi kalau kita sendiri gak nge-build brandingan diri kita sendiri, itu tuh sama susah, aja sia-sia gitu. Jadi gimana cara lu nge-branding diri lu, setelah itu orang akan siap untuk datang ke lu gitu. Dengan sesuatu yang konsisten gitu. Jemput bola tadi. Jemput bola tadi. Dan itu benar-benar sekarang teman gue gila banget di TikTok. Itu gila banget dan gue kayak beyond proud gitu ke dia, kayak gue cuman bilang ini yang gue tunggu dari lo gitu. Ya gitu sih. Iya. Senang banget. Ini perasaan tadi kita di briefing tuh kita pengen ada suara-suara tepuk tangan, ketawa apa segala macam jadi serius ya. Tapi BTW memang kalau misalkan memang ngomongin sesuatu yang berbau dengan usaha, berbau konsistensi, ya kan nggak bisa dibawa bercanda juga, gitu kan. Ada satu sisi kita bercanda, ada satu sisi yang memang kita harus kayak oh iya ini ya gitu kan. Dan awalnya tuh kenari dari mana sih, Ren? Belajarnya tuh dulu di mana? Jadi dulu gue kelas 5 SD. 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Gue pernah coba nari di sekolah. Dan gue yang bikin koreografinya gitu. Jadi kayak, Anda berarti dari kecil sudah koreografer ya? Terus itu udah coba-coba dulu gitu. Terus tiba-tiba kita ada yang ulang tahun. Jadi teman kita dia ulang tahun. Jadi kita udah anggap itu first job. First job karena kita dikasih uang. Dikasih uang walaupun waktu itu masih kayak berapa puluh ribu ya kayaknya ya. Terus kita kayak show di situ. Terus akhirnya gue di sekolah akhirnya gue juga bikin lagi, which is yang ngikut adalah kakak-kakak sekolah gue. Jadi kakak kelas semuanya. Jadi gue masih kecil banget, terus kayak mereka pada ikut sampai akhirnya gue start lagi di sekolah SMA. Gue ikut juga salah satu ekskul di sekolah gue, tapi waktu itu kepecah. Jadi ini ceritanya seru banget karena dua-duanya ini sebenarnya teman gue yang koreoin. Jadi gue masuk ke sekolah di mana temen gue yang koreoin untuk gue sebut lah ya di sini, satu Tony, satu lagi Sandi. Oke. Itu masih Sandi. Akhirnya gue pilih Sandi. Kenapa? Karena waktu itu di Tony itu grupnya tuh cewek-cewek semua. Jadi gue nggak mungkin tiba-tiba muncul di situ sendiri. Akhirnya gue ikut di grupnya Sandi, which is itu ada street dance gitu. Jadi gue start dari street dance, and then setelah itu Sandi udah stop ngajar, gue yang lanjutin ngajar street dance-nya, which is juga itu juga bareng sama kakak kelas gue. Jadi gue udah terbiasa belajar untuk bikin koreografi tuh ya memang dari sekolah gitu, dan itu yang bikin gue jadi kayak ngerasa harusnya gue bisa sih lebih baik lagi karena waktu masih sekolah aja gue udah bisa bikin gitu. Itu yang nge-challenge. Iya. Lu secara pribadi ya. Iya. Nah setelah abis dari Sandi itu masih ada lagi satu grup. Nah ini sebenarnya ini ada salah satu guru gua juga dulu bekas anaknya Franz. Franz pasti tahu lah.
Frans tahu kok. Edwin namanya dan dia Edwin. Iya. Edwin sekarang dia di Medan. Gue punya grup nari yang akhirnya bisa menang di mana-mana gitu, zaman sekolah gitu. Dan zaman sekolah tuh benar-benar menurut gue kayak sekolah seminggu itu 4 hari, 3 hari itu gue di luar Nari. Itu tuh kayak gue nggak ngerti kenapa kayak sekolah gue kasih walaupun cuma job, nggak cuma lomba loh, itu job dia kasih gue keluar dari sekolah terus gue ngejob gitu, which is itu menurut gue salah satu cara gue cari duit dari zaman sekolah gitu, karena gue emang ngejar itu banget kan dari dulu, otak gue udah gimana caranya harus bisa menghasilkan gitu. Ya udah, gue start dari situ. Dari situ baru gue ketemu sama teman-teman industri sih. Dari situ gue baru ikut. Ya Ava Plus gue pernah ikut. Terus waktu itu gue dikasih kesempatan juga tiba-tiba koreoin artis pertama kali. Itu siapa tuh? Dewi Sandra dulu. Jadi dulu lagunya Wanita ya judulnya ya. Dulu siapa ya waktu itu ya, dari Gary waktu itu ya, gue dikasih terus gue kayak aduh gue berasa kecil banget, gue harus ngajarin kakak-kakak semua yang anak-anak apa plus gue jadi kayak ngerasa emang iya gitu kan, jadi tapi kayak mereka juga super ini banget, super humble dan nggak ngelihat gue masih kecil, mereka masih mau belajar gitu, jadi gue lumayan dihargai sekali di situ gitu. Etik profesionalnya kan kayak begitu. Siapapun koreografernya yang ada di depan ya itu yang megang yang megang koreografi gitu kan. Ya kita dancernya ya sedapat mungkin profesional untuk ikut yang ada di depan. Prosesnya tuh dulu sempat ada drama-drama gak sih? Dramanya udah mulai nih ya kan. Gak mungkin semulus itu guys, percaya gak mungkin semulus itu jalannya tuh gak mungkin. Pasti akan ada yang kayak si inilah, maksudnya dari mungkin entah dari pihak keluarga yang gak ngizinin, yang apa segala macam, karena itu pasti ada. Karena di gua pun kayak begitu, ada aja. Terjadi, itu ada, itu pasti ada. Dari keluarga itu sebenarnya gua ditanya untuk kerja yang formal gitu, kerja yang benar gitu. Menurut gua nari bukan yang nggak benar. Ya, jadi makanya kenapa gua menunjukkannya dengan salah satunya gua nari dengan artis besar. Gua masuk ke situ untuk bikin statement ke keluarga gua, nih gua tunjukin. Itu mungkin salah satu alasan gua kenapa gua ngejar ke situ gitu. Itu salah satunya. Kenapa kalau enggak gua akan terus-terusan dikejar untuk kerja ya seperti pada umumnya orang-orang yang kantoran gitu. Tapi gue pernah coba. Gue coba akhirnya gue bilang gini, oke, gue stop nari. Gue coba, gue kerja. Gue kerja di salah satu fitness center juga. Salah satu itu, terus itu gue coba 6 bulan. Sebenarnya nggak bikin gua gagal di situ sebenarnya. Sebenarnya nggak, gua kayak pernah dulu kan ada best-bestan gitu ya. Terus gua kayak pernah dapat best 2-nya marketing itulah gitu. Terus itu akhirnya nyokap gue kayak bokap gue juga lihat tuh kan bener lu kerja kayak gini lebih benar gitu. Nah, akhirnya gue kayak ngerasa gue jalanin deh. Gitu. Gue ikutin apa mau mereka gitu. Karena menurut gue kebahagiaan keluarga gue, orang tua gue khususnya juga memang harus gue kasih juga gitu. Dan gue pun happy juga sih sebenarnya kerja kantoran, nggak apa-apa karena juga tempat kerjanya juga kan happy gitu kan. Sampai akhirnya gue keluar di 6 bulan. Di 6 bulan gue keluar, gue lanjut nari, gue kembali nari. Itu ngebangun lagi susah. Itu ngebangun lagi susah. Sampai akhirnya gue udah telepon lagi sama tempat kerja gue yang tadi itu. Akhirnya ditelepon untuk bantu di klub yang baru. Which is, itu gue juga bertahan sampai 6 bulan juga. Dan akhirnya gue balik nari lagi. Dan itu bangunnya susah juga. Sampai gue gak tahu gimana caranya. Tiba-tiba opportunity itu datang. Which is yang gue ditelepon itu. Untuk gabung di Nurse in the Cute. Ya udah.
dari situ baru gue mulai semuanya gitu. Jadi kalau dari keluarga memang dulu sangatlah minta gue untuk kerja seperti pada umumnya orang-orang gitu kantoran. Tapi kayak bokap gue pernah kayak gue tiba-tiba nari daerah di TV itu gue ditelepon langsung. Yang kayak gitu loh. Jadi kayak masih tertutup soal-soal nari-nari yang kayak gitu. Oke. Ya pastinya kita juga semuanya punya lah ya yang cerita-cerita kayak begitu gitu yang harusnya kita kerja kantoran and then pada saat kita juga memilih untuk dinari juga kan kita hidup dari sini ya. Yes, benar. Gitu loh, semuanya tuh dari sini kita bersosial dari menari, kita dapat rezeki dari menari. Ada ini enggak? Ada ada satu statement yang justru ini tuh bisa menjadi penguat buat lo di dunia nari. Karena kan gini, kadang orang kalau udah nggak dapat opportunity-nya di nari dia that's it. Ya udah deh, gue cari opportunity yang lain gitu. Tapi kan lu nih yang tadi kita bilang nari kerja balik nari kerja lagi and then MUA and then nari lagi. Tetap gitu, ketariknya tuh ke nari gitu. Buat gua satu kata doang sih, harus menghasilkan. Oke. Kalau lu nggak menghasilkan, ya lu pasti akan ngerasa ini nggak ada apa-apanya dan lu nggak ada semangatnya sama sekali. Tapi menghasilkan di sini bukan berarti finansial doang ya? Finansial doang. Dalam arti apapun. Kenapa? Karena secara karya, prestasi itu bikin lu puas juga. Karya prestasi itu bikin lu puas juga. Legacy yang lu bikin itu juga hasil yang bikin lu puas juga. Kalau lu nggak pernah puas ada di titik itu, mungkin lu akan ngerasa kayak ya gue gini-gini aja deh, gitu loh. Jadi sebenarnya menghasilkan menurut gue itu satu kata yang buat gue jadi kuat selama ini gitu. Karena dengan kata menghasilkan nyokap, bokap, semuanya keluarga gue juga bisa melihat kayak oh nih anak aman di luar gitu. Ya. Jadi terus kayak dia bisa lihat gue di TV atau apa gitu, sebenarnya juga kayak menurut mereka juga oh ya anak gue jadi orang lah ibaratnya gitu. Sebenarnya itu sih. Situ ya. Sama kayak tak. Meyakinkan karena kan kebanyakan dari kalau keluarga gue jelas ya kan PNS. Ya ini sorry itu saya banyak yang kayak begitu. Gitu loh, cuman ya mau bagaimana gitu kan, maksudnya kita gue pribadi juga nyamannya tuh di sini. Bukan nyaman dari artian zona nyaman ya, karena memang dalam menari pun banyak tantangannya, banyak banyak di luar comfort zone-nya gitu. Misalkan gue lebih comfort zone ikut company yang ini, tapi kan di satu sisi kayak this is industry, bukan cuma punya company yang satu ini doang, ada company lain yang mesti lu cobain dan culture itu beda-beda gitu. Nah, tadi kan kita sempat singgung-singgung because I dance nih, ya kan? Ya mungkin kayaknya udah bisa dikeluarkan. Sudah bisa dikeluarkan itu si hashtag because I dance itu apa sih yang lu dapat dari menari? Sampai lu segininya gitu menari? Yang tadi gue bilang sih sebenarnya legacy sih. Legacy. Iya. Kenapa? Karena bermodalkan legacy gue bisa dipercaya itu tuh menurut gua sesuatu yang berharga sekali, itu precious banget. Lo dipercaya untuk megang sesuatu event yang besar ataupun suatu acara yang memang ini tuh bukan acara biasa banget gitu. Itu tuh menurut gua satu penghargaan buat diri gua atas kerja keras gua selama ini gitu. Dan itu karena gua udah bangun legacy itu gitu. Itu sih sebenarnya. Gila ya. 1 efisien, 2 menghasilkan, 3 legacy. Ini dibalik Randy yang suka ciwawa-ciwawaan ya nih hari ini. Sisi lainnya kita buka. Bener, sengaja dari tadi sengaja gak gue pancing buat bercanda gitu. Cuman di awal aja tadi pada saat kita sebelum mulai nih kita ada efek-efek suara ketawa, suara-suara tepuk tangan. Cuman udah terlalu banyak kalian di luar sana nih terutama dancers ya yang kenal Randy ini tuh orangnya tuh suka bercanda, orangnya suka suka jahil lah ya.
Suka yang tiba-tiba nanti apalah inilah itulah. Nah ini adalah sisi lain seorang Randy di mana dia tuh showing kenapa dia menari dan kenapa masih ada di nari sampai sekarang gitu kan. Gila sih. Gua sampai apa ya? Dari tadi tuh emang ngebawa moodnya tuh susah banget. Bukan susah ya dalam artian gue coba nahan buat gak mancing ketawa, gak mancing yang sisi yang itunya, sisi bercandanya. Cuman gue pengen bawa lebih kepada supaya yang supaya teman-teman yang di sana tuh juga bisa lihat gitu gimana perjuangannya. Mungkin orang mikir gini loh yang kayak oke, kita dancer yang kayak kerjaannya entengnya gitu, nggak mikir banyak apa segala macam. Behind of that sebenarnya kita tuh banyak ini perhitungannya juga, nggak cuman kayak dance just only for dance, ya udahlah gitu. Mungkin beda ini kali ya, beda orang yang kayak memikirkan dance. Karena ada tipe yang misalnya gue nari tuh yang penting gue happy. Yes, benar. Kan gue nari karena gue hobi aja gitu, sama yang gue nari tuh ini tuh hidup gue. Ya kan? Nari tuh legacy. Yo, ya kan. Tapi buat kalian nari itu apa? Wih dibalik ditanya nih, kayaknya buat langsung ke situ tuh. Mungkin boleh nonton Popin Talking episode 1 ya. Benar, jadi ya semua cerita kita berdua tentang nari itu kita udah share semua di Popin Talking. Nanti mungkin bisa nonton ya kan. Nah kalau misalkan belum nonton ya kan, subscribe dulu aja ya kan. Nanti di subscribe tuh di situ tuh di playlistnya tuh ada tuh ya kan, Popin Talking episode berapa. Nah kita juga kita juga nantinya pasti akan nge-share konten-konten selain Popin Talking Podcast ini. Kita juga ada di Instagram kita juga konten-konten dance yang keren-keren, yang kece-kece ya kan. Nah kalian bisa langsung subscribe aja ya. Jangan lupa di subscribe, klik tombol subscribe-nya dan turn on notification-nya. Tombol likes-nya juga, dan kalau kalian mau komen-komen seputar video yang kalian lihat ini, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam kalian nontonnya, kalian bisa langsung drop your comment and apa tak? Jangan lupa untuk follow juga semua sosial media kita ya. Yes. Ada banyak pokoknya di semuanya Thriller, ada TikTok, ada di Instagram udah pastinya dan masih banyak lagi. Wah, ya wes kalau begitu deh ya. Ini adalah sisi lain seorang Randy. Kalau begitu Sagi pamit. Eta pamit. Randy juga pamit. See you next episode. Bye bye.